Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bekal sukacita bagi kita pada hari ini dikutip dari kitab Rom pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Injil, Evangelium, firman Tuhan, dia bukanlah sekedar terdiri dari huruf-huruf, kata, kalimat yang tidak memiliki makna, yang tidak memiliki rasa, dan tidak memiliki kekuatan. Oleh firman Tuhan, oleh Evangelium, Allah menjadikan segala sesuatu dari ketiadaan menjadi ada. Firman itu sungguh luar biasa dahsyat. Oleh firman Tuhan, yang bodoh menjadi berakal, berhikmat, dan bijaksana. Orang yang jahat bisa berubah, bertobat menjadi orang yang baik. Dari suasana pertikaian bisa berubah menjadi sebuah ketentraman, kedamaian. Dari suasana hati yang penuh dengan dendam menjadi sebuah pengampunan yang sangat luar biasa. Dari sikap yang membenci tetapi mampu menjadi pribadi yang mencintai. Dari pribadi yang menghujat dan tidak mau percaya, dia dapat diubah menjadi pribadi yang percaya, mendukung, dan giat melayani Tuhan dengan sungguh. Apakah Injil itu? Injil adalah pribadi, esensi atau eksistensi dari diri Allah sendiri yang dituangkan secara total kepada bahasa manusia. Bisa dikonsumsi dari setiap suku yang memiliki bahasa, yang memiliki budaya, dan memiliki tradisi. Firman pribadi Allah yang dituangkan kepada bahasa manusia dan digenapkan, sekaligus diaplikasikan, dipatanak di dalam diri Kristus Yesus, anak Allah. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia, terlibat dalam aktivitas kemanusiaan dan melakukan berbagai hal perubahan, kemujizatan, mengalami penderitaan mati dan bangkit dari antara orang mati, kemudian naik ke sorga. Itu adalah totalitas Injil. Itu adalah aplikasi Injil yang sesungguhnya, yang real, yang nyata. Dan bukti dari pernyataan Injil itu sendiri
jika Allah itu menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia. Yang kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, Injil itu diperhadapkan dengan keberadaan Kristus sebagai media yang ilahi dan sekaligus yang alami. Injil itu sendiri adalah tatanan keselamatan yang benar secara vertikal dan juga secara horizontal. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, Injil itu juga merupakan ajaran bagi umat Kristiani, supaya dia tahu melalui Injil itu sendiri apakah yang menjadi tanggung jawabnya secara vertikal. Lalu bagaimanakah dia mengenal keberadaan Allah itu sendiri sebagai pribadi yang menyelamatkan dirinya secara totalitas, secara menyeluruh, di dalam keberadaan dirinya sebagai manusia yang lemah dan tidak mampu benar di hadapan Tuhan. Salib itu terdiri dari dua, vertikal dan horizontal. Vertikal itu artinya kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap pikiranmu. Kemudian kita akan membahas horizontal. Jadi Injil itu Bapak Ibu saudara-saudara merupakan tatanan bagi umat yang percaya ketika dia mengaku dirinya percaya kepada Kristus, supaya dia menjadi hamba yang mengetahui apakah yang menjadi tanggung jawab dari dirinya sebagai hamba yang telah diselamatkan kepada sesama manusia dan juga kepada lingkungan hidup. KPKC, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Apakah yang menjadi tanggung jawab kita kepada sesama kita? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ketika kita menjadi pribadi yang memperkenankan diri memasuki Injil, Injil itu dia adalah tatanan kepada umat yang percaya, vertikal dan horizontal. Dan ini adalah merupakan dasar bagi kita sebagai umat yang percaya untuk menerima dan mengakui keberadaan Kristus satu-satunya jalan keselamatan menuju kepada kehidupan yang kekal. Kesimpulan sementara yang boleh kita ambil dari keterangan khotbah ini adalah mustahil bagi seorang Kristen yang mengaku dirinya percaya kepada Kristus, dia tahu apa yang menjadi tatanan yang harus dia lakukan sebagai umat Kristen secara vertikal dan secara horizontal ketika dia tidak berkenan memberikan hati, pikiran, waktu untuk menggumuli, membaca firman Tuhan itu sendiri. Apakah engkau pernah memberi hati, waktu, pikiran untuk mempergumulkan keberadaan daripada firman itu, agar engkau tahu Injil itu apa, agar engkau tahu Kristus itu apa, agar engkau tahu apakah yang menjadi tatanan bagi dirimu sebagai hamba yang mengaku percaya kepada Kristus, bahwa dia adalah satu-satunya jalan keselamatan menuju kepada kehidupan yang kekal. Jawabnya ada dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kebesaran, keluar biasaan, kemisterian, kedahsyatan firman Tuhan inilah yang ditemukan, yang diberikan Allah kepada Rasul Paulus setelah Tuhan menangkap dirinya dan membutakannya selama 3 hari 3 malam. Jadi pada awalnya Paulus itu bukan Kristen, tapi dia adalah agama Yahudi. Agama Yahudi dan Kristen itu tidak serupa. Agama Yahudi hanya mengakui bahwa jalan keselamatan menuju kepada kehidupan yang kekal hanya berdasarkan melakukan hukum Taurat. Jadi agama Yahudi tidak mengakui Kristus. Mereka hanya mengakui mereka akan selamat sebagai bangsa pilihan Allah.
ketika mereka menjadi pribadi yang setia, taat, dan patuh untuk melakukan hukum Taurat. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, apakah yang hendak Tuhan katakan dengan semua ini? Apakah yang hendak Tuhan katakan kepada Paulus ketika Tuhan menangkap dirinya sebagai tokoh Yahudi yang sangat luar biasa fanatik dan membunuh banyak orang, membunuh umat Kristiani yang mengaku kepada Kristus sebagai keselamatan pada waktu itu? Lalu Tuhan menangkap dirinya dan membutakan matanya selama 3 hari 3 malam. Tuhan sengaja membutakan mata Paulus selama 3 hari 3 malam supaya dia tidak hanya memakai mata jasmaniahnya, mata lahiriahnya, untuk melihat kebenaran, kebaikan, dan keselamatan yang benar yang ditawarkan Allah kepada umat manusia dunia di dalam Kristus Yesus. Kemungkinan saat-saat tertentu Tuhan akan membutakan kita ketika kebencian telah merasuki diri kita, dan dasar dari kebencian yang ada pada diri kita, kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada sahabat kita, itu hanya didasari oleh analisa atau kacamata pribadi kita sendiri. Tuhan tidak mau kita jahat. Tuhan tidak mau kita dominan memakai kacamata pribadi kita untuk menganalisa kehidupan kita. Dan Tuhan tidak mau setiap orang mengaku percaya kepada dirinya dan dia hanya mengandalkan kacamatanya sendiri. Tapi Tuhan mau setiap orang yang percaya kepada dirinya harus memakai kacamata firman, harus memakai kacamata Injil, harus memakai kacamata Roh Kudus. Jadilah pribadi yang cerdas, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ketika saudara menghadapi pergumulan yang berat dalam hidup saudara, saudara tidak akan menemukan sukacita dalam hidupmu sekalipun engkau dalam suasana menderita, ketika engkau selalu berada di dalam dirimu yang selalu memakai kacamatamu sendiri. Tapi pakailah kacamata Tuhan, pakailah kacamata anugerah, pakailah kacamata firman, evangelium, dan disitulah engkau menemukan kedahsyatan firman Tuhan itu. Seperti pengakuan daripada Paulus dalam firman ini setelah Tuhan menangkap dirinya. Injil itu adalah kekuatan bagi orang yang percaya, terutama bagi orang Yahudi, juga bagi orang Yunani. Tuhan sengaja membutakan matanya agar ia tidak lebih fokus melihat warga Kristen ketika itu sebagai musuh yang patut dan layak dihabisi, dibunuh sesegera mungkin. Secara psikologis, ketika kita membenci orang lain, yang menjadi pusat perhatian kita setiap saat adalah siapa? Dia. Waspadalah dalam melakoni, waspadalah dalam proses menjalani kehidupanmu. Ketika engkau mengaku kepada Kristus, ketika engkau telah dibaharui oleh firman, evangelium, Injil, Injil harus mampu bertanya kepada dirimu, apakah yang menjadi pusat perhatianmu pada hari ini? Ketika ada kebencian pada dirimu, sebab Injil itu adalah pengampunan, sebab Injil itu adalah kasih, sebab Injil itu adalah kasih sayang, dia harus mampu mengubah keberadaan dirimu keluar dari pusat perhatian yang sedang engkau gumuli pada hari ini. Dan Tuhan akan sengaja menutup matamu supaya engkau tidak fokus kepada apa yang sedang kamu pertentangkan di dalam kehidupan. Jadi ketika Tuhan membutakan Paulus itu 3 hari 3 malam, Allah hendak mengalihkan
pusat perhatian daripada Paulus, supaya dia menoleh kepada hal lain dan tidak fokus untuk menghancurkan keberadaan umat Kristiani yang sangat dia benci, dan sesegera mungkin dibunuh dan dilenyapkan dari dunia ini. Tuhan membutakan matanya agar ia memakai kacamata yang baru untuk melihat dasar iman, untuk melihat dasar kebaikan, keselamatan Kristen yang sesungguhnya di dalam diri Yesus Kristus melalui pengorbanannya, kematiannya di kayu salib. Apakah dasar imanmu pada hari ini? Apakah dasar kebaikanmu pada hari ini? Apakah dasar keselamatan yang engkau ketahui pada hari ini sehingga engkau percaya kepada Kristus? Dasar iman, dasar kepercayaan, dasar keselamatan yang dihidupi oleh Yahudi, yang dihidupi oleh Paulus, murid daripada Gamaliel Taurat. Dia mengatakan tidak ada cara yang lain. Kristus tidak ada apa-apanya, anugerah tidak ada apa-apanya, dan hanya Tauratlah jalan keselamatan menuju kepada sorga yang telah Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Itu adalah hanya milik kami, partikularistik. Keselamatan itu hanya untuk orang Yahudi, dan dia tidak bersifat universal. Ini adalah penafsiran Alkitab yang bersifat primordial, kolot, kuno. Bagi dirinya Yesus tidak perlu. Dia menganggap dirinya mampu menjadi pribadi yang benar tanpa dibenarkan. Dia menganggap dirinya mampu menjadi orang yang kudus, setia, taat, dan patuh tanpa ada yang menopang. Lalu siapakah kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, di mata Tuhan? Tuhan membutakan matanya agar ia tahu bahwa pemilik mata bukan hanya dirinya saja, tetapi juga orang lain. Ketika mata orang Yahudi ditutup oleh Tuhan karena kebebalannya, karena mereka mengaku dirinya adalah pribadi yang sangat luar biasa, tidak membutuhkan pembenaran, tidak membutuhkan penopangan, tidak membutuhkan pribadi yang melayakkan. Saya akan tutup dulu matamu ini. Ini yang membuat kau selalu konsentrasi kepada dirimu, supaya mereka sadar ketika mata mereka ditutup, mungkin orang lain memakai mata mereka melihat kebenaran itu. Orang yang pertama ini akan menjadi orang yang terakhir, dan orang yang terakhir akan menjadi orang yang pertama. Hal seperti inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang sungguh indah di dalam kehidupan kita. Jadi ketika terjadi sesuatu hal yang sepertinya itu tidak bagian daripada sekejul, tidak bagian daripada rencana kehidupan kita, tapi Tuhan melakukan, ternyata banyak hal yang akan Tuhan perbaiki dalam kehidupan kita. Jadi tidak apa-apa jika saudara pulang dari sini minggu depan Tuhan membutakan engkau 3 hari 3 malam, terima saja. Kemungkinan banyak hal dari dirimu yang hendak diperbaiki oleh Tuhan. Saat inilah Bapak Ibu saudara-saudara Paulus sadar dan bertemu dengan kekuatan dan kedahsyatan firman yang benar, dan kondisi inilah yang membuat dirinya berkabung atas dirinya sendiri. Apakah saudara pernah berkabung dengan dirimu sendiri ketika engkau sadar dengan pelanggaranmu? Ini adalah keluar biasaan. Inilah yang ditemukan Paulus, yang selama ini dia merasa benar, yang selama ini dia merasa paling kudus, yang selama ini dia merasa tidak membutuhkan topangan Allah, yang merasa mampu meraih anugerah kebenaran, keselamatan, kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap umat yang percaya. Ia menyesali segala perlakuan kejahatan yang telah dia lakukan terhadap umat Kristiani, terutama juga terhadap Tuhan. Dia menangis dan menganggap dirinya hanyalah sampah di hadapan Tuhan. Sikap dan tindakan kejahatan yang ia lakukan selama ini ternyata hanya menambah utang anugerah yang harus dibayarkan sesegera mungkin terhadap Tuhan. Jadi sangat menyedihkan
Kita merasa diri kita paling baik, kita merasa diri kita paling kudus, paling benar, paling taat, paling setia, paling tunduk dan patuh. Ternyata sikap kita itu adalah hanya keberadaan hidup yang senantiasa menambah utang anugerah. Saat ini kita memasuki minggu reformasi. Apakah yang pertama yang ada di benak kita jika kita memasuki minggu reformasi? Yang pertama adalah tentunya salah satu tokoh yang sangat luar biasa yang membawa kita kepada roh reformasi itu sendiri, yaitu adalah siapa? Martin Luther. Apakah yang dipertentangkan oleh Martin Luther ketika itu? Dia sangat risih dan dia sangat tidak setuju dengan ajaran Rom Katolik soal keselamatan, soal penghapusan siksa, soal penghapusan dosa. Dengan surat indulgensia, di mana saat koin uang dimasukkan ke dalam kotak dan berdering, pada saat itulah dosamu telah diampuni oleh Allah. Ketika uang itu dijatuhkan kepada kotak yang disediakan, kotak amal di tengah-tengah peribadatan, lalu ketika uang berdering, saat itulah Tuhan telah mengampuni. Saat itulah Tuhan telah menghapuskan siksa bagi orang-orang yang melakukan dosa dan melakukan pelanggaran. Martin Luther marah dan tidak setuju dengan ajaran ini. Ini adalah pelecehan dan menganggap anugerah Allah itu murahan. Menurut pemahaman Martin Luther, keselamatan berkat Allah tidak akan pernah sejajar dengan kebaikan manusia. Kebaikan, uang, moral manusia tidak akan pernah sanggup membeli, ditukarkan dengan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Tidak mungkin. Jadi jangan kita anggap ketika kita baik itu sama dengan kebaikan Tuhan. Kenapa kebaikan kita tidak sama dengan kebaikan Tuhan? Karena kita belum berbuat baik, Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik. Mungkin engkau akan berbuat baik ketika orang lain berbuat baik kepada dirimu. Tapi belum lagi kita melakukan kebaikan, kita masih di suasana pelanggaran, Tuhan telah memberikan upah kebaikan kepada kita. Itu makanya kebaikan yang ada pada diri kita tidak akan sejajar dengan kebaikan yang dilakukan Kristus. Kenapa Kristus lebih dahulu melakukan kebaikan kepada diri kita? Karena kita adalah pribadi yang tidak pernah sanggup meletakkan keberadaan diri kita kepada kebaikan yang sesungguhnya yang diharapkan oleh Kristus. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah pemahaman Martin Luther tentang anugerah? Dia mengatakan seperti ini: kehadiran Kristus adalah bukti dari ketidakmampuan kita tunduk patuh benar setia di mata Tuhan. Tanpa Kristus yang menopang, tanpa Kristus yang melayakkan, tanpa Kristus yang membenarkan, mustahil kita selamat, mustahil kita mampu meraih keselamatan diri kita sendiri. Signum justus et peccator, yang artinya sebenarnya manusia itu adalah rapuh. Di manakah letak kerapuhan daripada manusia itu? Ini, ketika engkau menjadi pribadi yang diampuni hari ini atas pelanggaranmu, ingatlah pada saat itu juga engkau telah melakukan pelanggaran. Jadi setiap saat kita berdosa yang patut untuk diampuni. Yang ketiga, dia mengatakan seperti ini: kita berbuat baik bukan lagi untuk keselamatan kita. Sebab tanpa kebaikan kita, Kristus telah terlebih dahulu menyelamatkan kita. Inilah Kristen. Jadi kita berbuat baik bukan untuk. Kita berbuat baik karena. Ya. Jadi lakukanlah itu. Bagi orang Kristen, kebaikan bukan hanya sekedar tanggung jawab, tapi kebaikan itu harus menjadi sifat dan harus menjadi karakter. Dan lakukanlah itu untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang Yunani. Bukan hanya untuk orang Kristen, tapi juga untuk
semua orang. Sebab Kristus itu bukanlah partikularistik, tetapi Kristus itu adalah universal. Atas pemahaman inilah Martin Luther menyimpulkan ajarannya dengan 3 pilar. Yang pertama adalah sola gratia, yang kedua adalah sola scriptura, yang ketiga adalah sola fide. Sola gratia artinya hanya berdasarkan anugerah. Kita tidak berdaya Bapak Ibu Saudara-saudara tanpa Kristus yang melayakkan, tanpa Kristus yang memberdayakan, tanpa Kristus yang menopang keberadaan kita supaya kita menjadi baik. Kita tidak akan bisa melakukan kebaikan. Tanpa Kristus yang menghantarkan kita kepada kerajaan Allah yang dijanjikan oleh Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi pribadi yang mampu meraih keselamatan itu. Tanpa Kristus engkau tidak akan mampu melakukan kebaikan. Sebab orang-orang yang melakukan kebaikan itu akan diperhadapkan kepada tantangan-tantangan yang tidak ringan. Itulah yang dirasakan oleh Paulus, sehingga dia mengatakan Injil itu adalah kekuatan. Aku dahulu adalah orang yang menghina saudara-saudara, tapi pada hari ini aku akan dihina karena aku berbalik kepada Kristus yang telah menguatkan keberadaan diriku. Sola scriptura, hanya Injil. Jadi scriptura hanya Injil, hanya Kristus, hanya Injil. Sola fide, hanya iman, di mana hanya oleh anugerah, oleh firman, oleh imanlah kita diselamatkan. Tanpa itu kita hanya pribadi yang sanggup menangisi, meratapi diri kita sendiri. Itulah yang dialami oleh Paulus. Kesimpulan Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah belajar memahami, menggumuli ajaran iman yang engkau anut, yang kita anut dan kita yakini, dengan memberi waktu, pikiran untuk mempergumulkan firman itu. Oleh kelemahan dan ketidakberdayaanmu untuk menjadi pribadi yang benar di mata Tuhan, jangan pernah mengandalkan dirimu untuk itu, tetapi oleh Roh Allah biarlah anugerah Kristus yang bekerja atas kamu. Jadilah baik bukan atas dirimu. Jadilah melakukan kebaikan bukan atas kemampuan. Menahanlah atas kebaikan yang kamu lakukan pada hari ini ketika banyak orang tidak setuju dengan sikapmu itu. Di dalam firman engkau akan menjadi kuat dan akan semakin gencar melakukan kebaikan itu sendiri. Bersikaplah menjadi Kristen yang merdeka untuk melakukan kebaikan untuk semua orang, universal. Jangan kamu melakukan kebaikan kepada orang lalu kamu membuat dia menjadi pribadi yang terdakwa. Aku sudah melakukan kebaikan loh tahun yang lalu ke kamu, masa kamu nggak ingat? Sebenarnya kamu hari ini harus membayarnya kepada diriku karena engkau telah menerima kebaikan dari aku. Jangan. Pengalaman saya biasanya balasan dari kebaikan yang saya lakukan kepada orang lain bukanlah dari pribadi yang menerima, tapi dari tempat lain, dari orang lain, dari yang tidak kamu duga. Mungkin kamu tersesat di jalan, mobilmu lagi rusak, kamu tidak menduga ada orang lain menolong kamu di situ. Dan sebelumnya kamu telah menolong orang lain di tempat lain, dan bukan orang yang menolong itu menolong dirimu, tapi justru orang yang tidak pernah kamu duga. Untuk itu gencarlah senantiasa melakukan kebaikan. Menjadi seorang Kristen yang senantiasa komit menghidupi anugerah, gencar berbuat baik, engkau akan menemukan dan diperhadapkan dengan tantangan yang besar yang tidak mudah engkau kalahkan. Tanpa anugerah yang bekerja atas dirimu, mustahil engkau akan menjadi pribadi yang militan untuk melakukan atau menghidupi, bersikap kuat atas apa yang telah engkau imani. Kita akan pulang dari sini, kita akan menjadi umat hamba-hamba, anak-anak Tuhan yang kuat,
Dikuatkan oleh apa? Dikuatkan oleh khotbah ini. Dikuatkan oleh apa? Dikuatkan oleh anugerah. Dikuatkan oleh apa? Dikuatkan oleh firman. Dan kita harus tahu dan kita harus menghidupi keberadaan firman itu, supaya kita mampu mengubah keberadaan hidup kita dari keterpurukan kepada anugerah yang sangat luar biasa. Khususnya juga kaulah muda di sini, engkau harus tahu kekuatan firman itu. Di dalam kekuatan firman, umat Kristen itu bisa menjadi sesuatu. Selamat berjuang, selamat menghidupi keberadaan kekuatan firman di dalam proses keberlangsungan hidup kita. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri, tapi andalkanlah firman iman itu, supaya engkau menjadi kuat dan mampu.